Buat kalian yang ngambil desain interior, jangan berpikir kalau misalkan main The Sims dan Minecraft itu gampang. Sebenarnya desain interior itu luas banget. Aku menahan ribuan tanya. Aku menahan ribuan beban. Karena semua temanku mengatakan aku tidak punya ayah. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Utami, Prodi Seni Karawitan, Angkatan 23. Saya Muhammad Ilham Ardiansyah, Prodi Jurusan Perdalangan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Arauna Bening, aku biasa dipanggil Bening dan aku dari program studi seni teater Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Fitriani Azizah, aku dari program studi seni tari Angkatan 22. Halo, nama saya Iwan. Dan saya adalah salah satu dari mahasiswa etnomusikologi ISI Surakarta tahun angkatan 2022. Kenalin, nama aku Arai, aku dari Kria 23. Perkenalkan, nama gue Bayu dari Desain Interior Angkatan 2022. Halo semua, aku Tindela Maharani dari program studi Desain Komunikasi Visual. Nama gue Mia dari Prodi Seni Murni ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Febri Susanti, saya dari Desain Mode Batik Angkatan 23. Halo, saya Rizal dari Prodi FTV Angkatan 2022. Halo, perkenalkan nama saya Ardi Saputro, saya dari Prodi Keris Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Salman Nabil, Prodi saya Fotografi Angkatan 23. Seni murni itu apa sih? Seni murni itu prodi sih pastinya, seni murni itu prodi. Kalau nggak salah itu dibagi ada 3, nanti ada penjuruannya. Penjuruannya tuh lukis, grafis, sama patung. Jadi di sini secara gambaran umum apa itu teater? Teater itu pada dasarnya adalah seni pertunjukan, di mana kita menunjukkan seni drama itu dengan kita melihat dari perilaku manusia, kita mencontoh perilaku manusia, kehidupan sehari-hari manusia, kita mengambil cerita-cerita yang terjadi di lingkungan kita. Setelah itu kita pentaskan, kita bawa ke dalam panggung dalam bentuk dialog, gerakan, intonasi, nada bicara, dan masih banyak lagi yang kita gunakan di situ. Dengan bantuan juga dari musik, setting, dan lain-lainnya yang membuat sedemikian rupa supaya orang-orang bisa melihat bahwa teater itu seperti kehidupan pada dasarnya di dunia nyata. Desain interior itu dalam dunia perdesainan itu sebenarnya nggak sekedar kita mendesain sebuah interior ruangan aja. Skalanya itu luas. Mungkin orang-orang berpikir kalau misalkan desain interior itu kita cuman ngedesain sebuah ruangan atau apa gitu. Sebenarnya ranahnya itu luas banget. Bisa kita jadi desainer landscape, desainer interior, panggung, bahkan kita bisa jadi desainer furnitur juga. Ciri khas yang ada di dalam prodi kamu tuh apa sih? Ciri khas sih shooting. Yes. Penting, klambine ireng. Sepatune iso Dogmart. Celanane oleh Levi's. Rambutnya oleh gondrong, oleh persingan pisan. Terkenal dengan tabuannya dan vokalnya pastinya. Terpadu dengan gamelan yang dimana itu dimainkan oleh Yogo dan Pesinden. Toto kromo itu sangat dipegang sekali, seperti kita kalau bertemu senior ataupun dosen yang lebih sepuh ataupun kakak tingkat, itu kita kan selalu nyapa, atau bukan berarti senioritas harus diagungkan atau gimana, tapi itu sudah menjadi ciri khas, sudah masuk dalam diri kita jurusan perdalangan. Setelah kamu kuliah beberapa tahun ini, skill apa sih yang sudah kamu dapetin? Skill yang saya dapetin. Ada beberapa pengalaman yang saya dapat ambil melalui pengalaman mengikuti berbagai kegiatan. Jadi di etnomusikologi ini saya belajar mengenai bagaimana proses menciptakan suatu kekaryaan serta proses membangun suatu tim. Dan kalau dari mata kuliahnya sendiri, saya belajar banyak mengenai manusia, karena pada dasarnya etnomusikologi itu adalah masuk dari cabang humaniora ya. Jadi kita juga akan belajar mengenai bagaimana manusia itu
dapat melakukan kegiatan berkesenian. Yang paling jelas skill mendesain itu sendiri, mulai dari desain grafis, terus ilustrasi, ditambah bisa jadi ada terus fotografi, video, editing, dan tidak lupa ada copywriting. Kalau selama ini adalah mendesain pola-pola batik, kemudian mengaplikasikannya ke kain, lalu membuat batik menggunakan malam. Pengalaman dalang itu biasanya wayang, kalau Pak Mantep Sudarsono, empu pedalangan ya Mas. Itu kan jurusnya seperti sabetnya sabet dalang setan, kondangnya seperti kungfu. Dia itu menggerakkan wayang itu seperti kungfu. Itu kalau saya sebenarnya bukan dari keluarga seniman Mas. Itu berarti ya dulu kan saya itu minatnya IPA. Berarti kok iso kaya ngene ya? Kadang itu pedangnya keluar listriknya sendiri karena gesekan antara listrik. Itu pun kok bisa salto gini, kok bisa langsung wah, Buto 2, Raksasa 2 perang itu. Oh ya enak gaya gravitasi barang. Ternyata seperti saya masukkan seperti itu. Jadi kan logis, tidak ada yang wah ini dalangnya punya ilmu apa tidak. Karena ada nggak sih kayak tantangan sendiri? Tantangannya sungguh sangat banyak. Pastinya dari latihan. Latihan tidak bisa dengan cara yang instan, melainkan beberapa kali. Tantangan terbesar selama ini adalah mata kuliahnya itu teori. Itu tantangan terbesarnya, karena nggak semua anak desain interior itu pandai dalam teori. Terutama makalah dan lain-lainnya itu benar-benar sangat susah menurut sebagian orang, karena kita lebih sukanya improvisasi dalam karya gitu. Yang menurut aku teman-temannya bakalan gak ambis itu salah total, karena di situ teman-temannya ambis banget. Apa itu semuanya itu kayak benar-benar lomba, benar-benar membuat kayak aku nih nggak boleh kayak basic gitu tuh, no. Wih. Oke. Ini kalau berdiri susah ya, jadi duduk aja. Yang gampang itu ada namanya ukel utuh. Jadi tangannya aja ya aku praktekin kalau berdiri susah. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Oke. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lakase lawan kas, tegese nyantosani, setya budya panegesing durhangkara. Sudah, itu tembang pocong. Ibu tahu? Ibu tahu apa yang aku alami saat ini? Aku menahan ribuan tanya, aku menahan ribuan beban, karena semua temanku mengatakan aku tidak punya ayah. Sudah, makasih. Menangis. Kegiatan kampus favorit. Pameran. Itu favoritku. Saya paling suka event SAT, Sinema Akhir Tahun, karena itu adalah event prodi FTV sendiri, anjay. Wah ya jelas ultimatum band, ya ta? Pang-pangan ya, isi kudu pang-pangan ya. Mitos kampus tentang apa ini? Oke. Ya mitos apa ya? Mungkin ini aja deh. Jadi di
dekat gedung etnomusikologi. Ini cerita horor ya. Ada yang namanya gedung F, Jadi di situ gedung itu yang pakai bukan cuma anak etno aja, anak tari, bahkan mungkin anak teater juga pakai kayaknya. Terus saya pernah ngobrol sama bapak-bapak cleaning service-nya, katanya tuh ada sesosok gitu, yang dimana kita tuh nggak boleh nyebutin namanya di situ sebanyak 3 kali. Konon katanya kalau kita nyebutin nama itu bakalan ada hal-hal buruk yang menimpa yang memanggil tadi. Itu sih. Hal tak terduga saat kuliah. Hal tak terduga saat kuliah. Mungkin lebih kepada proses bersosialisasi ya. Jadi saya lebih terbiasa untuk bersosialisasi sama teman sebaya ketika sebelum masuk kuliah ini. Jadi saya terbiasa aja sama teman sebaya dan sedaerah gitu loh. Karena saya asli Solo. Jadi ya lingkup saya sebelum kuliah ini hanya orang-orang sekitar dan dengan bahasa dan logat yang sama. Tapi ketika saya masuk kuliah, saya tidak menduga suatu hal bahwa ternyata banyak sekali perbedaan di antara teman-teman yang berasal dari luar daerah saya. Jadi saya agak kaget di situ, di mana saya harus menyesuaikan banyak sekali hal, tentunya dalam cara bersosialisasi. Mitos kampus, yang ada teman-teman saya udah jadi pada mitos tuh, udah pada jadi mitos mereka. Gue juga udah jadi mitos seni murni sekarang, jarang di kampus. Udah gak ada, intinya bocah-bocahnya aja jarang kelihatan dah. Oh, tata kelola. Ini tuh sebenarnya prodi yang menarik ya teman-teman, tata kelola tuh. Karena aku lihat di beberapa kampus seni yang lain di luar ISI Surakarta sebenarnya sudah ada prodi tata kelola. Karena gini, yang aku tahu dari program studi tata kelola itu mereka mempelajari gimana cara memanajemen seni. Nah, ini tuh sangat menarik karena ketika teman-teman di dunia seni, tapi teman-teman nggak punya jembatan atau nggak punya media untuk memasarkan seninya, untuk bisa dijembatani untuk ke bidang yang lain, itu kan sama aja. Akhirnya cuma di lingkup seni aja gitu. Tapi program studi tata kelola ini sangat bagus karena dia bisa memanage itu, bahkan bisa menjadi jembatan ke sektor pariwisata, terus sektor-sektor budaya kayak dinas dan lain-lain. Itu tuh sangat berguna sekali. Dan menurutku adanya program studi itu di ISI Surakarta, apalagi dia kalau nggak salah masuk di Fakultas Seni Pertunjukan ya, itu sangat berguna untuk teman-teman di seni pertunjukan supaya teman-teman seni pertunjukan ini bisa memaksimalkan karyanya, memaksimalkan potensinya di luar dari bidang seni. Desain produk itu kalau nggak salah jurusan yang menggeluti sebuah produk apapun itu. Jadi ada furnitur dan lain-lain gitu. Terus kalau buat desain produk ini menurut gue pribadi sebuah jurusan yang bagus banget gitu. Karena kita perlu banget gitu loh di skala dunia perdesainan itu. Desain produk itu benar-benar penting buat fokus dalam satu hal, satu bidang. Jadi kita juga harus ngehargain sebuah karya seperti yang gue dudukin ini, bangku. Ini bisa dibuat sama anak desain produk juga. Terus meja yang ada di rumah kalian dan apapun furnitur yang ada di rumah kalian itu dibuatnya kemungkinan besar sama anak desain produk juga. Tentang koreografi inquiry sendiri, menurutku akan mengembangkan studi tari itu sendiri. Karena di inquiry itu kita bakalan belajar gimana cara kita ngeriset budaya-budaya yang ada di Indonesia untuk menjadi sebuah karya ataupun untuk menjadi sebuah sajian yang baru gitu. Menurutku gitu aja. Tapi kalau pariwisata itu sekarang kan zaman-zaman sekarang kan pasti banyak kan orang-orang yang suka berpergian atau pariwisata ke tempat-tempat lain. Nah, mungkin orang-orang tersebut kalau misal mau kuliah di ISI ya langsung di pariwisata aja. Siapa tahu bisa kerja di tempat yang mungkin mereka sukai. Pendapatku tentang prodi animasi oke sih, keren gitu karena selama ini biarpun di DKV dan setauku di FTV juga ada
mata kuliah animasi itu lebih ke apa ya, kayak perancangannya gitu, bukan fokus ke animasinya sendiri. Jadi banyak teman-teman juga yang mungkin berharap oh masuk DKV bakal belajar animasi serius, ternyata nggak juga. Kita kalau di DKV itu animasinya lebih ke sistem perancangannya aja, nggak benar-benar teknis animasinya. Jadi dengan adanya prodi baru ini, harapanku teman-teman yang memang pengen jadi animator dan pengen serius belajar animasi bisa lebih fokus dan lebih terarah gitu. Oke, buat maba-maba yang masuk ke Kria, meskipun pilihan kalian kadang itu masuk Kria itu pilihan terakhir atau ketolak apa, gak apa-apa, jalanin aja, terus kayak let it flow, dan itu bakalan bikin kalian enjoy kuliahnya. Fokus belajar, dan jangan lupa juga untuk bersosialisasi di lingkungan luar juga, karena itu sangat penting untuk pengalaman pribadi juga, untuk jangkauan-jangkauan nanti ke depannya gimana, itu sangat penting sekali sih. Buat kalian yang ambil desain interior, jangan berpikir kalau misalkan main The Sims dan Minecraft itu gampang. Sebenarnya desain interior itu luas banget. Jadi selamat datang di desain interior. Aduh, Bapak, tolong lulusin saya dong, jangan gitu. Ada kayak pertanyaan-pertanyaan langsung ditembak Mas Jirot. Iya kan. Maaf ya.